Baik, terima kasih. Saya kira eh, mengikuti 4 seminar on dan offline yang sudah diselenggarakan oleh FKN, FNP, UI Watch, dan TP3, usul perlawanan rakyat atau revolusi itu sudah rutin disampaikan, dan saya kira di acara-acara lain juga itu sudah menjadi aspirasi yang terus semakin ke belakang semakin kuat digaungnya, ya. Karena itu saya kira kita sepakatlah untuk itu. Tapi memang kita perlu memberikan pemahaman masalah dulu kepada apa permasalahannya, kemudian bagaimana kita melawannya gitu, atau melakukan gerakan rakyat tadi. Karena itulah seminar-seminar ini memang salah satu dari upaya kami untuk memberikan pemahaman kepada para aktivis. Nanti diharapkan ini juga bisa menjalar kemana-mana, baik melalui sosial media. Dan saya kira ini juga bukan yang terakhir, meskipun sudah 4 kali. Kita akan terus melakukan advokasi. Jadi mengedukasi, tapi sekaligus mengajak untuk terus bersuara, melakukan advokasi terhadap kejahatan yang sudah semakin banyak dilakukan oleh rezim ini. Karena itu saya berharap nanti dalam acara-acara berikutnya, minggu depan itu ada lagi acara kita, mohon teman-teman juga bisa ikut aktif atau menyebar info, atau juga ikut di acara melalui Zoom atau melalui kanal-kanal YouTube. Nah, sebelum ditutup, saya ingin sedikit menanggapi tadi tentang usul Pak Zul, ya. Saya kira kita bukan tidak setuju, maka apa yang disampaikan Mas Haris itu mestinya menjadi sikap kita. Oke, konstitusi memang mendesak untuk diperbaiki, tapi langkah konkret di depan mata juga harus dilakukan melalui perbaikan-perbaikan. Perbaikan itu bisa juga melalui gerakan rakyat atau people power. Ya, pengalaman saya mengikuti, ya, soal pembentukan peraturan di bawah undang-undang hanya dari sektor migas saja. Jadi amandemen undang-undang itu dalam 4 tahun berturut-turut sejak 99 sampai 2002. 2002. Ya, itu selesai. Lalu undang-undang migas itu terbitnya 2002 nomor 22 2001, tapi PP-nya itu terbitnya 2004. Dari PP ini nanti barulah diturunkan ke peraturan operasional yang diterbitkan oleh Menteri SDM misalnya. Jadi coba kita lihat ini, nunggu berapa lama kita amandemen, mungkin nanti prosesnya setahun. Anggaplah itu 1 tahun saja, tidak perlu sampai 4 tahun seperti yang sebelumnya. Jadi bukan berarti ada amandemen yang diulang-ulang 2019, 2000, 2001, 2002. Bukan, itu satu paket sebetulnya. Jadi pembahasannya itu per bab. Maka butuh waktu 4 tahun. Nah, anggap saja yang nanti mau diusulkan itu di amandemen itu terjadi hanya 1 tahun, ya kan? Nah, setelah itu masih nunggu undang-undang dulu. Habis itu PP. Habis PP baru Kepmen atau Permen. Itu butuh waktu lama. Tapi bukan berarti kita tidak setuju usul itu. Kita setuju, tapi paralel perbaikan harus dilakukan. Salah satunya dengan people power kalau memang dibutuhkan. Nah, untuk itulah kita perlu memahami berbagai masalah, tapi sekaligus juga kita menjalin berbagai simpul-simpul dari elemen masyarakat yang ada, yaitu misalnya dari mahasiswa, buruh, emak-emak, ya, ormas dan sebagainya. Untuk dengan itu sama-sama kita berharap akan terjadi perubahan dan perbaikan. Nah, terakhir sekali terkait Satgasus ini, kembali kepada topik kita hari ini. Saya hanya ingin memperjelas bahwa Satgasus dibentuk oleh Kapolri.
Tapi itu tidak akan dengan peran yang begitu penting, strategis bagi negara, tidak mungkin itu dibentuk tanpa restu dari presiden. Nah, kalau belakangan banyak kejahatan yang justru berkategori mafia oleh Satgasus, maka yang membentuk ini termasuk yang memberi restu, itu mestinya ikut bertanggung jawab, yaitu Presiden Joko Widodo namanya. Nah, karena itulah untuk ke sana kita terus mendorong, ya. Pertama mengkompilasi berbagai jenis kejahatan mafia tadi, kemudian mendorong dibentuknya auditor independen. Dan ini diharapkan bisa datang dari presiden sendiri. Kalau memang tidak terlibat atau ingin menunjukkan bahwa dia tidak terlibat. Tapi kalau tidak, ya jangan salahkan rakyat kalau kita mencurigai dia juga memanfaatkan Satgasus ini. Kemudian yang kedua, kita minta DPR. Dulu pernah ada permintaan ke BPK untuk mengaudit kejahatan Ahok. Ya, begitu sudah dapat malah DPR-nya tidak menganggap itu penting. Lalu KPK juga mencari dalih untuk menyelamatkan Ahok, sehingga selamatlah Ahok yang dinyatakan tidak punya niat jahat. Nah, kita tidak mau ini terulang. Karena itu, mari sama-sama kita tuntut Pak Jokowi, buktikan Anda tidak terlibat atau tidak dapat manfaat dari keberadaan Satgasus. Yang kedua, kita tuntut DPR segera menyusun atau meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigatif, tapi sekaligus melibatkan auditor independen, tidak cukup hanya BPK. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.